Halo saham mania, salam sehat. Hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan yang di-request oleh teman-teman kita, yakni adalah Jaya Mas Medica Industri Tbk dengan kode emiten OMED ya, atau kita panggil aja OMED, yang baru saja melaporkan laporan keuangannya di kuartal keempat 2022. Berarti untuk tahun 2022 mereka udah lapor habis semua setiap penjualan mereka, pendapatan mereka, aset mereka berapa banyak, kas mereka seberapa banyak, liabilitasnya seberapa banyak. Kita akan lihat nanti. Kita akan lihat dari beritanya terlebih dahulu. Perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan ini yang memproduksi masker, jarum suntik, dan lain-lain, mendistribusikannya juga. Yang mencatatkan laba bersih 251 miliar selama tahun 2022. Itu meskipun gede, tapi memang ambles ya, ada agak menurun dikit dibandingkan tahun 2021 kemarin, yang pada saat terjadi pandemi kebutuhan akan bahan-bahan kesehatan itu tinggi banget. Dari berita-beritanya sih aman-aman aja. Kita langsung lihat sejarah daripada OMED ini. Jadi mereka seperti biasa memproduksi alat-alat kesehatan ya, merek peralatan medis terkemuka di Indonesia yang diproduksi oleh PT Jaya Mas Medica Industri Tbk. Di mana diantaranya ada 6 kategori peralatan medis, mulai dari medical disposable and consumable, lalu antiseptic and dialysis, diagnostic and equipment, lalu waking aids and rehabilitation care, biotechnology and laboratory, dan hospital furnitures dan produk medis konsumen lainnya. Di mana mereka pada tahun 92 memulai usaha distribusi peralatan kesehatan medis ya. Dr. Jimmy Hartanto mendirikan JMI dan OneMed dan lain-lainnya bisa kita lihat di sini. Di tahun 2002 mendirikan pabrik pertama di Krian. Lalu ada juga menerima sertifikasi ISO. Di tahun 2005-2006 ekspansi pabrik Krian menjadi 8.000 meter persegi dengan 500 karyawan. 2013 menerima ISO lagi, 2016 mendirikan pabrik kedua. Lalu 2017 menerima penghargaan, lalu 2019 menerima sertifikasi lagi, 2020 melakukan restrukturisasi untuk mengonsolidasikan grup bisnis dan mengadopsi sistem SAP dalam setiap pabrik. Lalu 2021 mengakuisisi lahan di Mojo Agung ya, untuk pabrik Mojo Agung kedua dan Wonosalam. 2022 mereka melakukan IPO dengan mengumpulkan dana sebesar 828 miliar rupiah, yang gede banget untuk kegiatan ekspansi dan modal kerja. Untuk produk-produk mereka ada apa aja? Ini beberapa diantaranya ya. Jarum suntik, antiseptik, lalu kursi roda juga ada. Lalu ada pengecek tekanan darah juga ada. Lalu untuk laboratory, lalu ada untuk ranjang dan lain-lainnya ya. Jadi bagaimanakah prospek daripada bisnis OMED ini? Ya pasti akan dibutuhkan oleh orang banyak sih. Meskipun ya labanya menurun ya, tapi tetap akan dibutuhkan orang banyak. Yang paling penting itu seberapa tinggi harganya. Kalau harganya udah mahal sih memang masih kurang menarik. Untuk prospeknya sih oke. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya. Inti sumber hasil sempurna OMED. Dari beritanya sih aman-aman aja ya. Jadi kita langsung masuk ke laporan keuangannya. Untuk pemegang saham sih aman ya. Porsi masyarakat itu sebesar 15%. Di sini nggak tercantum tapi bisa kita hitung. Untuk PT Inti Sumber hasil sempurna memegang 83%. Aman, posisi publik juga masih di bawah 50%. Sekarang kita akan lihat laporan keuangan daripada OMED ini yang sudah update sampai kuartal keempat 2022. Ini dia. Lalu kita download yang di sebelah laporan keuangan ya. Ini dia. Download lagi. Lalu kita lihat, kita buka. Nah, ini dia. Dimulai dari kasnya terlebih dahulu. Oke, untuk kasnya 830 miliar rupiah. Oke, kita masuk ke liabilitas jangka pendek 230 miliar rupiah. Jadi masih lebih gede kasnya sih. Kasnya tadi kita lihat ya 830 miliar, lalu liabilitas jangka panjangnya 206, berarti total liabilitasnya 437 miliar. Masih ada sisa cash, jadi cashnya ini kuat banget, jadi bagus banget ya, cash rasio 359%. Selanjutnya kita akan lihat pendapatannya bagaimana. Di sebelah sini penjualan neto 1,7 triliun, beban pokok penjualannya 1,1 triliun. Jadi ya dari pendapatannya nanti kita akan lihat kebanyakan datang dari mana aja. Baik, untuk laba yang dapat diatribusikan ke entitas induk 285 miliar rupiah.
Ya benar ya, 885 miliar rupiah di net profit. Dengan PER 18 kali ini udah mahal ya. Lalu untuk net profit margin 16%, operating profit margin 20%, return on equity-nya 13%. Semuanya di atas 10%. Bagus banget, udah double digit. Cuman sayangnya dari Omed ini valuasinya ada cukup mahal PER-nya. PBV-nya juga udah mahal 2,6 kali. Jadi kalau bisa diskon PBV-nya ke 1, ini bakal menarik sih. PER-nya bakal di bawah 10 kali. Tapi untuk sekarang sih masih mahal ya. Jadi kalau dia ke harga 100 rupiah, ini bakal lebih menarik sih. So ditunggu bagaimanakah perjalanan daripada Omed ini. Sisanya sih oke. Sekarang kita akan lihat penjualan netonya datang dari mana aja. Kemungkinan pastinya datang dari alat medis ya. Nah ini penjualan netonya, pasar domestiknya sangat banyak, 62 miliar rupiah. Sisanya di luar negeri seperti Asia 1,4 M dan lain-lainnya. Produk utamanya itu medis sekali pakai dan habis pakai yang sebesar 18 miliar rupiah. Kalau kita lihat di sini ya. Oh, masih ada yang belum kita lihat di sini. Ada manufaktur, distribusi, eceran. Nah, ini distribusinya lebih banyak ya. Jadi mereka ini perusahaan distribusi sih, nggak terlalu banyak manufaktur. Jadi produknya mereka impor atau gimana lalu baru mereka distribusikan. Dimana laba penjualan mereka itu memang banyak dari distribusi ya. Medis sekali pakai dan habis pakai itu 1,3 triliun valuasinya untuk penjualannya. Ya, yang medis sekali pakai itu seperti jarum suntik yang sekali pakai, lalu ada juga yang masker yang sekali pakai juga. Jadi memang mereka ini distribusi alat-alat medis ya. Jadi kalau ditanya bagaimanakah Omed ini, bagus. Cuman ya valuasinya udah mahal sih. Harga IPO-nya aja 204 rupiah. Oh, berarti harga IPO-nya juga mahal sih. Lalu untuk total hariannya bagaimana? Kita coba lihat di sini 9,5 miliar rupiah, bagus. Dan inilah pergerakan sahamnya sih. Cenderung menurun karena memang valuasinya udah cukup mahal untuk sekarang. Kalau dia bisa diskon dikit di harga 100 rupiah bakal menarik nih. Tapi untuk sekarang sih masih kurang menarik. Kalau ditanya apakah ada emiten kesehatan yang menarik untuk sekarang sih juga nggak ada ya. Yang menarik paling yang bergerak di bidang seperti batubara sih untuk sekarang. Apalagi mereka mau bagi dividen gede pada kebanyakan bulan April, Mei, Juni. Tapi ya memang mayoritas harga batubara lagi turun. Jadi palingan kalau mau capital gain daripada dividennya juga oke ya. Tapi kalau untuk sektor kesehatan memang belum ada sih teman-teman. Jadi kita aja pembahasan daripada Omed, saham kesehatan yang labanya menurun karena pandemi udah mulai terkendali. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.